apa yang kita praktikkan hari ini termasuk adalah bagian dari tugas besar, teman-teman. Nah, tugas besar nanti, teman-teman sudah pada baca? Sudah pada baca tugas besarnya? Ayo, pasti ada yang belum. Pasti ada yang belum download bahkan. Udah pada baca? Udah pada bagi kelompok? Sudah. Nah, nanti saya ya kayak gini. Oke. Jadi gini ya. Kelompoknya terdiri dari 3 orang. Dari 3 orang kami minta apa kami atau teman-teman yang menentukan kelompoknya. Bapak aja. Oke. Kalian kita aja. Satu syarat, kalau teman-teman nggak selesai pembagian kelompoknya, kita yang ambil kendali. Nah, semuanya tidak ada yang tidak ada kebagian kelompok. Kita berapa orang di kelas ini? Berapa orang? TPB 18. Kalau di sini adalah 75 orang. Yang aktif berapa orang? 60? 69 dibagi 3 orang. Ya, kayak gitu ya. 23 kelompok. Nah, 23 kelompok, ini nggak ada yang nggak kebagian kelompok. Bisa sore ini atau siang ini disetorkan ke Kak Husna ataupun Kak Andre ya, nama-namanya ya. Pasca setelah pertemuan ini teman-teman bagi kelompok atau di kelas ini ya, bagi kelompoknya nanti diserahkan. Nanti nggak ada yang namanya nggak, Pak saya nggak ada kelompok, saya nggak mengerjakan tugas besar. Nah, ini tugas besar ini besar nilainya, memang besar. Ya. Oke, teman-teman. Saya buka modulnya. Pengerjaannya, teman-teman, pengerjaan tugas besar ini akan dipandu oleh kakak-kakak asisten. Pak buka ya. Mana nih? UTS tugas besar. Mana nih? Tugas besar. PKS 1. Ini kalau angkatan Kak Husna kemarin, mungkin buat tugas besar ini mewakili dari UAS. Tapi kita pada semester ini bagaimana tugas besar ini tetap ada dan UAS-nya tetap ada. UAS ada, tugas besar ada untuk komponen penilaian. Ini ya teman-teman, tugas besar kita. Mata kuliah PKS 1 dalam pembuatan spreadsheet ada Excel yang akan kita pelajari hari ini, Marco, dan laporannya dalam bentuk Word ya. Ada Word dan ada Excel-nya ya. Nah, nanti 2 file ini yang teman-teman kirim, yang teman-teman laporkan. Misalkan Excel-nya ini adalah project, Word-nya ini adalah laporannya. Kerjakan, setiap orang ini diharapkan berkontribusi. Kalaupun tidak ada yang berkontribusi, mengandalkan 1 orang, laporkan. Agar nilainya lebih besar, dan anggota kelompoknya yang nggak mengerjakan, ya tanggung jawab sendiri. Jadi itu adalah nilai yang adil ya, saya rasa. Nah, setiap kelompok membuat file spreadsheet Marco, atau aplikasi sederhana, Excel. Salah satunya membuat fungsi tombol, operator matematika, gitu, operator bangun ruang. Hasil pengerjaan dibuat dalam laporan Microsoft Word. Microsoft Word ini bukan hanya laporan-laporan saja, dari apa yang kita pelajari di Word, dikaitkan. Susunannya misalkan penamaan nama bab, menggunakan fasilitas apa heading, penggunaan kutipan, misalkan ada penomoran halaman, ada header, ada kemudian cover, itu menggunakan fasilitas Word-nya. Ya.
Kalau masih yang secara manual, daftar isi secara manual, nah itu yang akan dinilai untuk laporan Word. Dan kelengkapan penggunaan fasilitas Marco. Fasilitas Marco ini adalah proyek teman-teman dari apa yang dibuat. Ini kelengkapan ketepatan fasilitas Microsoft Word, pembuatan dokumen ilmiahnya. Ini originalitas, jadi dalam satu kelas ini nggak boleh ada yang sama. Silakan berkoordinasi, judulnya apa. Kalau bisa kasih nama kelompok, di sebelahnya judulnya apa. Jadi nggak ada yang sama ya teman-teman ya. Banyak nih contohnya nanti. Kerapian pembuatan Excel, Microsoft Word itu rapi, harap rapi. Jadi kita bekerjalah dengan rapi. Dan dikumpul paling lambat tanggal 21 Desember sebelum jam 24. Jadi setelah UAS masih ada tugas teman-teman itu mengerjakan tugas besar. Ketentuannya setiap kelompok memiliki satu file, ya. Contoh permasalahannya menghitung rumus matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, kita akan membuat fungsi dari rumus-rumus ini menggunakan Excel. Jadi fungsi itu, apabila teman-teman mengetik sum atau average, itu kan adalah fungsi. Begitu yang dikenali oleh Excel. Begitu mengetik average, hasilnya adalah untuk mencari rata-rata. Nah, begitu juga mencari rumus matematika, misalkan mencari rumus bangun ruang, mencari jari-jari lingkaran, atau mencari volume balok, itu adalah rumus. Nah, begitu diklik volume balok, maka akan tinggal kita ambil saja nilainya, sudah dihitung, bukan menghitung secara manual, tetapi fungsi yang kita buat. Daily log activity, jadi setiap aktivitas harian, setiap apa yang teman-teman kerjakan, siapa yang mengerjakan dari 3 orang ini, diinput di dalam tabel activity. Activity itu menggunakan Excel nanti. Misalkan catatan peminjaman buku, perhitungan belanja bulanan, permainan game sederhana, perhitungan nilai, itu boleh dengan proyek-proyek yang sudah ada. Namun teman-teman membuat fungsi baru, rumus mencari, misalkan rumus akhir dari tugas akhir. Apa rumus tugas akhir itu? Tugas besar ini adalah kerapian, kelengkapan data, format Word, format Excel, itu adalah rumusnya, misalkan komponennya, dan lain-lain. Dan ini adalah format filenya, dikirim ke sini ya, dengan nama ini, NIM1, NIM2, NIM3, ini anggota-anggota kelompoknya. Nah, membuat fungsi atau rumus baru, membuat tombol untuk menampilkan kotak dialog, dan membuat tombol untuk memanipulasi isi sel. Dan ini akan kita coba praktikkan ya sebentar. Paham teman-teman? Oke. Silakan buka, kalau bisa teman-teman sambil membuka Excel-nya. Excel-nya teman-teman buka Excel ya. Saya buka Excel. Teman-teman juga mempraktikkan membuka Excel-nya. Dan pada pembahasan yang pertama ini, teman-teman mengaktifkan menu yaitu adalah developer ya. Sebagaimana diketahui bahwa Excel ini bukan hanya untuk menghitung data, tetapi ada program Visual Basic Application. Kalau Pak dulu ada belajar Visual Basic Application, ini adalah benar-benar project ya untuk aplikasi berbasis desktop. Desktop itu ada yang tidak online tetapi terinstal di komputer.
Tapi di Microsoft Excel atau di aplikasi Word dan Access itu dikombinasikan, Excel ada dan ada bisa memanggil Visual Basic. Ya. Ini aplikasi sederhana teman-teman. Ya. Jadi contoh penggunaannya Visual Basic Application ini kalau menggunakan Excel itu menghitung pajak. Kalau kami kerja itu menghitung pajak, menghitung kekayaan, misalkan pendapatan tahunan, bulanan, itu menggunakan aplikasi sederhana yang Excel ya. Nah, teman-teman silakan aktifkan tab developer. Nah, tab developer ini klik tombol file, option, customize ribbon, kemudian klik kanan main tabs dan diberikan tanda checklist ya, developer. Nah, silakan diaktifkan. Kalau kita tidak mengaktifkan tab developer, kita nggak akan jalan sampai ke latihan berikutnya. Jadi tab developer ini untuk mengaktifkan menu Visual Basic. Oke, silakan teman-teman. Kalau teman-teman belum mengaktifkan ini, kita nggak jalan ini berikutnya modelnya. Sini ya. Ini adalah Excel. Saya buka project yang sebelumnya. Nih ya, file. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, di sini ada option ya. Ya, di sini ada option. Nih, di option ini ada pilih apa nih? Customize ribbon. Customize ribbon di main tab. Ini main tab. Nah, untuk yang belum mengaktifkan, pasti developer ini belum terchecklist. Nih, checklist developer ini. Setelah di checklist, klik OK teman-teman. Maka di main tab, main menu ini ya, nih, ada developer. Kalau yang belum, itu nggak akan tampil ini developer. Oke? Sudah dicoba? Sudah. Nah, tampil ya. Visual Basic ini Visual Basic ini tampil nih. Nih Visual Basic diklik ya, diklik Visual Basic atau dengan ALT F11. Nah, maka akan tampil tampilan PB-nya, Visual Basic ya, bukan point blank. Di sini developer Visual Basic atau ALT F11. Oke. Nih langkah-langkahnya ada di sini. Tekan file, di tab file. Di tab file. Di tab file ada option. Ada pilih menu customize ribbon. Pilih developer. Di checklist nih. Di checklist developer klik OK. Oke, paham teman-teman? Oke, sip. Nah, kita lanjut. Kalau sudah di sini, ya ini adalah lembar kerja untuk Visual Basic. Nah, lembar kerja Visual Basic itu yang teman-teman klik ini nih ya. Ini adalah Visual Basic atau ALT F11. Visual Basic. Oke, lanjut ke latihan 2. Nah, kita akan membuat fungsi baru. Fungsi baru ini adalah rumus yang dikenali oleh Excel, teman-teman. Ya, rumus yang dikenali Excel. Nah, misalkan mencari luas. Luas itu kalau kita mengklik di sini nih, kita sama dengan mencari luas. Sama dengan luas. Nggak ada luas di sini. Melainkan kita harus buat dulu rumus baru atau fungsi yang baru di Excel. Nah, caranya klik ini project ini, klik kanan, insert modul. Tampil seperti ini. Silakan dicoba. Diulangnya dari mana? Nih,
Kita belum sampai rumus, kita klik di PB-nya. Visual Basic ya. Nih, menu ini. Visual Basic atau ALT F11. Visual Basic atau ALT F11. Silakan. Bisa? Bisa teman-teman? Nah, tinggal kita klikkan saja function luas, panjang, lebar. Maka kita di sini setelah kita klik Visual Basic, kita klik function. Function ya. Function apa nih? Function ini adalah variabelnya ya, luas, panjang, lebar. Misalkan kalau kita membuat rumus bangun ruang ya, ini adalah rumus bangun ruang. Kita mencari rumus bangun ruang. Pak ilustrasikan, Pak punya balok. Kita mencari volumenya misalkan. Function adalah volume, panjang, lebar, tinggi. Maka di dalam kurungnya ada juga tinggi. Rumusnya apa? Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita saat di Excel tinggal panggil saja sama dengan volume balok. Diklik ini data-data nilainya. Misalkan di sini ya, kita teruskan ya. Teman-teman disamakan, kalau di sininya P saja, di bawahnya P juga. Misalkan balok. Misalkan. Kalau di sininya panjang. Lebar. Tinggi. Ya. Maka kan seperti ini. Ya. Ini. Ya, kalau di sini P saja, dia akan error. Harus sama dengan sini. Ya. Kalau panjang di sininya harus panjang juga. Beda kalau di sininya P saja ya, P adalah panjang. L adalah lebar. T adalah tinggi misalkan. Maka di sini harus sama, tetap sama. Dan nggak boleh ada spasi. Balok. Ya teman-teman ya, P samakan huruf besar kecilnya kali lebar kali tinggi ya, simpan. Nah di sini ilustrasikan kita punya panjang, kita punya lebar, kita punya tinggi, sedangkan yang ditanya adalah volumenya. Misalkan ini 7, 8, 5, 6 ya, 6, 8, 5 misalkan. Mencari rumus volume balok. Tinggal diketik saja. Sudah ada belum volume balok? Belum. P balok. Nah, maka fungsinya sudah tampil ini. Ini yang namanya kita membuat fungsi baru. Fungsi baru sudah tinggal di-tab-kan saja. Saya ulangi, sama dengan ketik apa nama? Volume balok. P balok ya. Di-tab-kan. Maka akan buka kurung, di koma. Tergantung Excelnya teman-teman, koma atau titik koma ya. Koma lagi, nilai ketiga. Kenapa dia tidak diblok? Karena nilainya ini akan dioperasikan atau dikalikan. Tutup kurung. Nah, sudah, ini adalah hasil volume balok. Jadi ini yang namanya membuat fungsi baru. Paham teman-teman? Paham, sip. Nah, latihan yang berikut ini, jadi nanti teman-teman teruskan bagaimana menghitung luas lingkaran, luas segitiga. Silakan dicoba.
Misalkan memberikan efek tombol. Efek tombol, ini teman-teman silakan untuk buat, nanti ditampilkan siapa yang bisa mengerjakan luas segitiga, luas lingkaran. Ya, silakan dikerjakan untuk yang saat ini. Jadi yang bisa mungkin bisa share screen nanti. Kak Husna mohon dicatat nanti siapa yang share screen ini latihan ini. Selagi praktikum kayak gini ya, teman-teman, Pak ini sudah mencari rumus segitiga. Mencari luas lingkaran ini Pak sudah dikerjakan. Boleh tampilkan. Memberikan efek tombol. Memberikan efek tombol, teman-teman. Di Excel-nya, tombol itu adalah sebuah shape. Baik itu tombolnya bulat, persegi, atau jejer genjang. Ya. Ini saya punya tombol. Nih, saya punya tombol. Tombol ini saya beri tombol namanya tombol. Tombol apa ya? Tombol. Nih. Agar nggak salah baca nih, tombol. Kemudian Saint Marco. Nih, kalau sudah tombol kayak gini, teman-teman tinggal selera desainnya ya. Mau desainnya seperti apa bentuknya, apa mau berbentuk benar-benar tombol, atau mau warnanya bagaimana. Ini bebas, tergantung dari desainnya teman-teman ya. Ini tombol pokoknya. Apa mau memberikan efeknya bagaimana, silakan. Ini tombol, ini belum ada fungsi. Karena kalau kita beri fungsi, dia efek dari tombol ini apabila diklik. Diklik kanan, kita beri fungsinya Saint Marco. Ini adalah nama persegi ini, nama tombol ini. Klik apabila dia diberi efek diklik ya. Nah, maka akan seperti ini, subrectangle atau nama dari project tersebut atau nama dari bangun ruang tersebut, nama dari button tersebut apabila diklik. Ya. Tapi di sini ilustrasinya membuat tombol ini memberikan mystic box, pesan. Pesan ini latihan membuat tombol atau di dalam sebuah fungsi itu apakah yakin Anda ingin menyimpan data ini? Itu kan sering kan ada dialog seperti itu. Apakah yakin Anda ingin mendelete file ini? Itu mystic box. Nah, di bawah mystic box ini bisa kita memberikan operasinya, operasi-operasi di dalam tombol ini. Skor pertandingan hari ini misalkan adalah, ini hanya mystic box ya, mystic box. Mystic box ini kita memberikan fungsi Saint Marco. Kalau mau sudah pernah kita buat, kita mau edit Saint Marco kita klik tombol ini kita edit fungsinya, kita mau rubah. Misalkan ini adalah mystic box ya. Mystic box. Atau pesan sederhana, pesan singkat dari apabila tombol itu diklik. Misalkan TPB 18, keren cuy. Jangan lupa diberi kutip ya. Pesannya ini diberi kutip. Kalau mystic box ini sudah dikenali oleh PB ya. Kalau karakter itu diapit oleh kutip. Boleh dikasih spasi. Tapi kalau fungsi yang dikenali Excel nggak boleh spasi. Ya. Nah, sudah dibuat ini, kita save. Nggak ada error. Coba tombolnya diklik. Nah, maka akan tampil tangan seperti ini ya, teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini sudah diberi fungsi. Apabila tombol ini diklik, nah, maka akan menampilkan ini, TPB 18 keren. Nah, ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, beda kalau mau memberikan efek fungsi penjumlahan. Efek fungsi penjumlahan misalkan. Saya punya data
data 1, data 2 adalah hasilnya penjumlahan. Maka di sini harus ada operasi penjumlahan. Ditambah operasi penjumlahan di bawahnya. Saint Marco diedit. Diedit di sini. Di bawah ini operasi penjumlahannya apa saja. Ya. Misalkan ini. Nah, begitupun dengan memberikan fungsi ini teman-teman. Nih, ya. Memberikan fungsi kuis sederhana. Ini nanti teman-teman kerjakan, nanti ditampilkan saat perkuliahan ini. Ya. Kampus ITERA terletak di provinsi mana? Berarti ada berapa tombol? Di sini. Ada 4 tombol ya teman-teman ya. Ada jawaban yang benar salah satunya tentunya. Kampus ITERA terletak di provinsi mana? Di Jakarta kita beri magic box-nya salah. Di Lampung kita beri pesannya adalah jawaban Anda benar. Di Bali, di Batan Bali kita beri jawabannya jawaban Anda salah. Di Aceh jawaban Anda salah, kayak gitu. Begitupun itu. Jadi jawabannya diacak di mana ditaruh. Paham sejauh ini? Halo? Paham? Oke. Kemudian ini nanti dicoba, ya. Nih, ini memberikan skor pertandingan, misalkan skor pertandingan antara A dan B. Saya punya, ini adalah fungsi yang berikutnya ya. Oke. Skor pertandingan. Ya, skor pertandingan, saya punya tim. Tim saya namanya Manchester. Manchester versus siapa nih? Chelsea ya? Arsenal aja lah. Ini adalah skor untuk skornya. Saya mesti harus punya 2 button. 2 button. 2 tombol. Insert, ilustrasi, save, dan punya tombol. Tombol untuk memberikan fungsi pada Manchester, dan 1 tombol lagi misalkan untuk mengisi nilai pada Arsenal. Misalkan. Nilainya akan diisi di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Ini kutip. Kelihatan tampak teman-teman? Kelihatan Pak. Ya. Jadi dia nggak akan memberikan secara manual ya. Ini adalah biar mempermudah teksnya. Ini kita beri MU. Pas benar karena saya adalah pendukung MU. Tentunya saya akan memenangkan pertandingan untuk MU. Kita ilustrasikan saja ya. Nih, ya. Saya akan memberikan efek apabila tombol ini diklik akan memberikan nilai ke sini. Begitu tombol Arsenal ini diklik akan memberikan nilai pada kolom Arsenal. Ya. Oke. Paham sejauh ini? Halo? Paham ya? Nih, Manchester. Ya. Ini di kolom berapa ini? Ini di baris kedua. Nih baris kedua. Kolom ke berapa ini Manchester ini? Di L. L ini adalah berapa nih? Set. Saya tambah aja lah ya. Nah, ini adalah kolom ketiga ya. Ini kolom ketiga. Baris ketiga ya. Baris ketiga kolom ke berapa? L. Ini mudahkan saja nih. Nah, berarti kita akan mengisi pada sel 3, baris ketiga dan kolom ke-12. Ini memberi isi pada sel ketiga,
baris ketiga dan kolom ke-14. Nih, kita memberikan efeknya Saint Marco. Ya, karena dia baru, tombol yang baru, new, ya. Ini adalah rectangle-nya, ya. Kemudian kita beri Excel sel yang tadi. Sel yang tadi adalah sel yang keberapa tadi? Sel keberapa tadi, teman-teman? Ini. 3 kolom. Kolom berapa? Kolom 12. Sel 3 kolom 12 yang kita isi. Apabila tombol ini diklik, sel 3, kolom 12. Ya, kayak gitu. Maka, apa yang terjadi? Kita akan memberikan nilainya. Sel 3, sel lagi kita panggil. Kita panggil sel. Sel dari baris ketiga kolom 12 tutup kurung value, karena akan nilainya yang akan kita tambah. Value ditambah 1. Jadi maksudnya apabila setiap kali diklik, maka sel dari baris ketiga kolom 12 ini akan bertambah 1. Apabila skornya sudah 2, diklik lagi akan bertambah 1. Diklik lagi bertambah 1. Ya, paham? Paham, teman-teman? Coba kita jalankan ya. Diklik, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini Arsenal, ini nggak ngisi kalau nggak kita beri efek. Paham? Jauh ini? Begitupun dengan Arsenal. Arsenal ini sel yang keberapa yang akan kita isi? Sel keberapa? Sel ketiga, kolom ke-14. Nah, maka kita klik kanan dulu tombol ini. Sel, Saint Marco, new. Nah, sel lagi kita isi. Sel ketiga, 14. Yang terjadi adalah dari sel tersebut, kolom ketiga, baris ke-14, kolom ke-14, yang mana adalah nilainya, value, ditambah 1. Oke, cukup di sini. Maka akan bertambah, ya. Ini apabila kita ingin memberikan nilainya. Paham sejauh ini, teman-teman? Oke? Nah, begitupun jika ingin memberikan button reset. Reset itu adalah nilainya akan di-set jadi 0 semua, misalkan. Maka sel yang ini dan sel yang ini kita beri 0, jadikan 0 semua. Gimana? Cukup satu tombol. Sel yang ini diberi nilai 0, sel yang ini diberi nilai 0. Ada yang bisa? Bagaimana caranya? Coba didiktikan. Itu dibuat insert dulu, Pak. Insert. Saya rubah. Ini ada reset ya. Misalkan pertandingannya itu belum mulai. Kita berikan fungsi Saint Marco apa nih? Yang keempat. Gimana caranya? Sel 3,12 kurung sama dengan 0. Kemudian di bawah Pak, sel 3,14 sama dengan 0. 3,14 sama dengan 0. Oke. Skornya udah jalan nih. Jadi kita tinggal klik tombol jadi 0.
Reset 0. Saya, siapa namanya? Rizky Febrianto, Pak. Wah, saya kira Rizky Febrian. Oke. Nih, contohnya berikutnya misalkan adalah hasil pertandingan antara MU dan Arsenal ini berakhir berapa jumlah skornya? Gimana cara berikan fungsinya? Kalau jumlah skor itu berarti operasi apa yang terjadi? Jumlah skor. Operasi apa, teman? Penjumlahan. Jumlah skor. Sel yang saya ingin isi adalah sel ini. Sel berapa ini? Ayo, siapa yang berani? Sel berapa ini? 3,16. Oke, siapa namanya? Tony Adam. Nah, gimana membuat nilainya Tony Adam? Saint Marco, gimana? Saya akan mengisi 3,16. Oke. Sel 3,16. Gimana? Ayo. Dari ini, hasilnya ini. Skornya berapa nih? 3 gol yang terjadi ya. Jumlah gol yang terjadi. Oke? Gimana? Jumlah gol yang terjadi. Error nih. Stop dulu. Gimana? Siapa namanya? Ayo, yang berhasil sampai akhir yang saya catat. Dari nilai ini, hasilnya ini. Ini kan sama seperti membuat operator ini ya, kalkulator ya. Kalau dijamba ditambah, operasinya penambahan, pengurangan. Ini sama seperti ini nih. Nah, ini adalah sel yang tujuan. Sel tujuan yang akan kita isi sudah 3,16. Nilai dari sel 312, sel 314. Apa yang terjadi adalah hasil apa nih? Penjumlahan. Gimana? Coba yang cewek. Ayo. Ini kita ulangi lagi. Nih, ini. Sel 312. Tulis. Sel. Dari sel 312 kan, nilainya yang pertama, 12. Jangan lupa value. Value, nilainya. Ya. Ini, nih. 3, baris ketiga dan kolom 12. Nilai ini ditambah dengan nilai ini. Ya. Ini berada di sel 3,14. Sama seperti itu, value, nilainya, kemudian operatornya adalah penjumlahan. Sel dari 3 berapa tadi? 14. Ya. Seperti ini. Value. Kenapa dia menulis value? Karena nilai yang akan dijumlahkan. Skor yang terjadi adalah 3. Ini ditambah. Skor yang terjadi 5. Kalau pengurangan, tinggal digantikan saja. Tambah ini jadi kurang kalau dibagi, tambah ini di garis miring. Itu untuk memberikan efek penjumlahan, memberikan nilai. Nah, misalkan digabungkan dengan apa yang kita buat tadi, misalkan music box ya. Music box.
Music box adalah skor yang terjadi. Ini tinggal skor yang terjadi 5. Misalkan seperti itu, ya. Paham teman-teman? Paham? Oke. Nah untuk modul 6 ini silakan diteruskan, ya. Pak juga ada yang ditanya sejauh ini? Nah, untuk latihannya, teman-teman, ya saya nggak bisa lama sampai akhir pertemuan. Saya teruskan nanti ke Kak Husna dan Kak Andri ya. Nah, ini adalah latihannya. Saya share juga di Google Classroom, teman-teman. Teman-teman mempraktikkan ulang, ya, skor yang terjadi misalkan di reset, cukup reset. Ini mencari volume balok misalnya, mencari panjang balok bagaimana rumusnya, mencari luas balok, mencari tinggi balok. Nah, kalau mencari tinggi balok, ilustrasikan volumenya sudah diketahui, panjangnya sudah diketahui, luasnya sudah diketahui, mencari tingginya bagaimana, mencari luasnya bagaimana, mencari panjangnya bagaimana. Mencari panjang misalnya sudah diketahui komponen-komponen yang lainnya. Ya. Nah, kemudian yang mempraktikkan di latihan ini juga. Nanti latihan di modul ini. Nah. Oke? Ada yang ditanya? Apa? Gimana? Intinya selama perkuliahan, jam perkuliahan mungkin Kak Husna mau meneruskan, teman-teman boleh unjuk hasilnya. Misalkan teman-teman mempraktikkan yang mana nih? Nah, nanti minta dicatat namanya. Misalkan teman-teman mempraktikkan yang mencari luas ini ya, mencari luas segitiga, mencari luas lingkaran. Tampilkan, nanti dicatat namanya. Misalnya, Kak, saya sudah bisa mencari rumus segitiga, mencari luas lingkaran. Tampilkan. Nah, misalkan ada teman-teman yang mempraktikkan, Pak, saya sudah bisa mempraktikkan nilai kuis ini. Hasil kuis ini, misalkan membuat kuis sederhana. Berarti ada 4 opsi. 4 opsi adalah salah satu jawabannya, music box-nya jawaban Anda benar. Selebihnya, music box-nya adalah jawaban Anda salah. Nah, ini memberikan skor. Dan ini ada pembahasannya untuk di kelas 11 saya membahas, namun saya mohon izin teman-teman, mungkin bisa diteruskan Kak Husna. Kak Husna, Kak Andri? Ya? Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa ininya disesuaikan dengan sel teman-teman. Sel tujuan, ya. Sel yang akan diisi, ya. Dan jangan lupa kalau memberi pengurangan tinggal dikopikan saja. Ini selnya berapa? Oke, paham sampai di sini? Silakan untuk isi absensi. Untuk yang namanya, sudah Pak share screen belum namanya? Nah, yang bisa isi absensi, silakan isi absensinya di pocket teman-teman. Ya, udah. Iya, bisa teman-teman isi absensi?
Lihat QR. Yang nggak bisa mungkin di list namanya. Di komen di ini aja ya. Di komen di link kita nih. Ya. Link pertemuan, isi absensinya di sini ya. Nanti Pak rekap. Ya. Oke. Isi absensi di sini. Oke, Pak Kira. DPB 18. Nah, ini absensi kita hari ini. Silakan teman-teman isi absensi. Apalagi nih, ada yang nanya? Oke, nggak ada. Coba ya teman-teman. Oke, sip. Nah, intinya teman-teman dengan waktu yang ada mungkin bisa mempraktikkan atau yang latihan bisa yang berani menampilkan hasilnya mungkin akan dicatat ya. Oke? Ya. Oke, ini sudah ada yang bisa nih ya, isi absensi. Gimana? Gimana? Assalamualaikum. Prof. Mitra, ini apa yang Oke, paham teman-teman? Paham ya? Mungkin Pak nggak bisa sampai akhir pertemuan teman-teman ya. Nanti diteruskan saja oleh Kak Husna atau silakan dilanjutkan bagaimana. Saya serahkan sama Kak Andri dan Kak Husna ya. Atau mau bahas apa ya latihan ini, latihan yang ke-6. Paham teman-teman? Nih. Ini kalau saya ada rapat hari ini. Karena saya merasa saya udah lama nggak gabung. Teman-teman bisa belajar kalau mau penjelasan saya. Ini di pertemuan TPB 52 atau TPB 56 saya ada mempraktikkan ini. Atau dipelajari mandiri aja nggak apa-apa bisa ini ya. Isinya misalnya mengisi baris, ini akan mengisi baris ketiga. Data-data yang diinput. Ini adalah form input. Apabila diisi, kemudian disimpan, akan mengisi tabel ini. Nanti ditambah reset, misalnya ditambah reset, maka karakter yang ini, karakter ingat. Kalau karakter, kalau dia kosong, diberi kutip. Kutip, spasi, kutip lagi. Ya, berarti kalau karakter, diberi spasi, kosongkan saja. Karena kosong itu termasuk karakter ya, bukan nol. Karakter kosong, kosong bukan nol. Kalau nol itu angka, masih tetap angka. Kosong itu tidak ada nilai. Nah, itu untuk kalau tombol reset. Paham? Paham teman-teman? Oke? Oke teman-teman, gimana? Baik, sip. Saya mungkin cukupkan pertemuan saya, mungkin akan dilanjutkan oleh kakak-kakak atau dipandu saja gimana atau diarahkan nanti lanjutannya. Nggak sampai akhir jam juga nggak apa-apa nih, ya. Mungkin ada Kak Andri atau Kak Andri atau Kak Husna mau ditambahkan atau membahas ilustrasi bagaimana tugas besarnya. Karena teman-teman TPB 18 koordinasi untuk tugas besar, Pak ini sangat dibantu. Pak sangat terbantu oleh Kak Husna dan Kak Andri. Apalagi tugas-tugas besar. Ini banyak Pak megang kelas.
untuk PKS ini, itu kalau tanya satu persatu salah jawab saya, ketukar jawabannya. Nah, ini dibantu oleh Kak Husna dan Kak Andre. Ya. Oke, saya cukupkan untuk saya. Mungkin bisa diskusi lanjut atau latihan berikutnya. Kak Husna kalau ada yang aktif catat saja nggak apa-apa, ditambahkan di nilainya, gimana poin apa saja dinilai, ya, biar nggak garing. Ya, jadi kalau teman-teman biar agar aktif gimana, ya, ya teman-teman ya, mempraktikkan ulang, mempraktikkan mencari nilai luas segitiga atau bujur sangkar atau rumus lainnya, ya, oke. Pak akhiri ya, terima kasih teman-teman. Saya izin lab ya. Oke. Oke, silakan dilanjutkan ya. Kasih ya teman-teman ya. Oh ya, minggu depan kita kuis ya. Enggak sulit, ringan. Oke. Sehat terus, sampai berjumpa. Saya menunggu teman-teman di minggu depan. Oke, dah. Internet saya kok setia mau ini error ya. Punya musuh gabungnya segera kita tahu nggak bisa tuh nggak ini punya tuh jadi coba kopiin data aku di desktop ini folder latsar bisa nggak yang lokal host ini saya masih yang di sini. Masa setiap mau ini jaringannya jelek sih punya aku jaringannya kayak ini. Examnya di mana ya? Hah? Examnya di mana? Kemarin? Di dia apa di mana sih? Apa di otak? Tak otak. Di mana Pak? Kontrol ya? Udah join? Belum? Dari tadi lancar, giliran jam 2 kok klik otomatis jaringannya ini nggak connect gimana? Kayaknya tuh belum join. Ini udah join nih, kayak gini aja? Iya ya, ini logoutnya dulu. Sini. Punya aku datanya di copy. Oke, datanya di mana nih? Mana bro? Latsar. Waduh. Flash disk mana? Flash disk. Belum ketekan. Ini Pak, kok kosong? Waduh. Tuh Latsar. Sefoldernya aja di copy di desktop aja. Biar gampang. Oke. Nanti mau pakai headset aku? Ini mana ini? Nggak usah direkam lah.